pemirsa RBTV Asri Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah sekitar Pasar Sriwedari Yogyakarta atau Pasar Beringharjo, tepatnya di sebelah selatan, yaitu Taman Budaya Yogyakarta. Di sini saya akan mengikuti pameran tunggal langsung yang ditampilkan adalah saudara Operasi Rahmat Muhammad. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Kita akan langsung saja memanggil satu-satunya orang yang saat ini memang akan memperlihatkan karya-karyanya. Mari kita sambut Bapak Operasi Rahmat Muhammad. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Agung Tobing. Tentunya yang saya ucapkan ini Pak Agung mengerti saya. Pameran ini pameran yang ke-6, pameran tunggal saya yang ke-6. Saya persembahkan untuk anak saya satu-satunya, Alifia Muhammad, karena saya bertugas sekali. Saya menjadi seorang seniman karena saya. Terima kasih Alif. Jadi untuk khusus pameran kali ini saya persembahkan untuk anak saya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Untuk hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akan mengatakan, biarkan keringat saya jadi saksi, biarkan karya saya yang bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri applause for Bapak Operasi. Iya, terima kasih Bapak Operasi atas. Selanjutnya kami akan meminta kepada yang terhormat, ini yang dianggap penting oleh Bapak Operasi. Beliau ini adalah kawannya, sahabatnya, dan teman seperjuangannya. Baik, saya akan meminta kepada kesediaan waktunya kepada Bapak Agung Tobing yang nanti akan memberikan simbolisme buku, penyerahan buku kepada yang terhormat Bapak Garin Nugroho. Buku ini adalah sebuah buku yang menceritakan perjalanan dari Bapak Operasi Rahmat Muhammad. Ini dia penyerahan bukunya. Kita beri tepuk tangan. Sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan kisah dari Bapak Operasi Rahmat Muhammad. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Agung Tobing, dan kami minta kesediaannya kepada Bapak Garin Nugroho untuk membuka pameran kali ini dengan judul Operasi. Saya sebelum membuka ini, saya ingin mengutip satu kata dari Rumi, seorang filsuf. Kenapa dia menyebut seperti ini? Aku sering disebut gila, bahkan sampai orang-orang gila pun lari dariku. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Karena dalam gila dan kegilaan itu sesungguhnya seluruh kehidupan dihidupkan itu sendiri. Jadi ketika saya bertemu dengan Operasi pertama kali di sebuah tempat di sahabat-sahabatnya dan ngobrol, saya melihat sebuah hal, yaitu kegilaan yang temparamental.
aku mau termental, aku mau apapun juga, aku adalah aku. Maka lukisan ini adalah termental dari seorang koperasi. Pada kata itu, karena dia berbicara tentang karakter dirinya tanpa basa-basi, maka hari ini saya membuka sebuah jiwa yang penting untuk Jogja. Mari bertukar pada kebudayaan, dan dengan kata itu saya buka pameran koperasi dengan tepuk tangan yang luar biasa. Iya, dengan bidang kesediaannya. Tentang kesediaannya untuk kepada yang terhormat Bapak Dian Tetuko, Bapak Gus Ijarto, Bapak Agus Teddy, dan juga Bapak Kari Nugroho untuk bersama-sama ke depan. Sekali lagi kami mohon kepada yang terhormat Bapak Dian Tetuko, Bapak Gus Ijarto, Bapak Agus Teddy, dan juga Bapak Kari Nugroho untuk bersama-sama ke depan. Dan kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kari Nugroho untuk bersihkan acara ini dengan pemotongan Bapak silakan. Pemotongan sudah nanti silakan Bapak yang kita amati di sana dan sebelumnya. Ya, silakan boleh. Iya, baik. Dengan demikian, lokasi dibuka untuk pameran operasi. Silakan untuk para tamu yang terhormat bisa memasuki, bisa dilihat untuk karya Bapak Operasi Rahmat Muhammad, dan kami sudah sediakan sedikit snack di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita juga sediakan snack. Silakan tenang Anda bisa menikmati dan jangan lupa untuk pameran operasi kali ini kita adakan di tanggal 30 sampai dengan 9 Agustus 2016. We can say congratulations for operasi. Halo pemirsa RBTV Asri Jogja, sekarang saya sudah bertemu dengan seorang pelukis yang cukup andal dan senior, yaitu Mas Operasi Rahman, yang juga ditemani oleh Mas Kari Nugroho yang akhir-akhir ini di Yogyakarta memang cukup jadi sorotan. Selamat berjumpa Mas Kari. Selamat coba. Mas Operasi Rahman juga. Yang pertama dulu saya ingin ke Mas Operasi dulu. Yang pameran. Oh iya, Mas Operasi, ini tadi memang nanti akan saya kaitkan dengan pidato dari Mas Garin yang kegilaan dan kemerdekaan tadi. Intinya kan di situ tadi. Itu menurut Anda bagaimana ini? Malam ini Anda kan baru jadi mantan ini. Ya, saya ini ya, kegilaan ini sebetulnya apa ya?
watak di bawah sadar Ya. dan itu tidak bisa diperbuat. Siapapun yang jujur pasti gila, itu aja. Ya. Jadi kejujuran itu pasti orang ini akan membawa berkah. Apapun yang dibuat dari hati pasti musuh hati. Nah, itu. Yang pertama jujur dulu. Jujur dulu ya. Itu dulu. Ya. Nopo Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Jadi semua karya yang ada tampilkan ini harus bermula dari kejujuran dulu ya, baru gila itu ya. Enggak, itu pasti gila. Oh pasti gila. Jadi pasti gila. Pasti gila ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan takut, terus begini, kan nggak jujur. Iya. Misalkan berani, kok bilang takut, berani harus berani. Ya, Itu aja. Ya. Berarti nanti kaitannya dengan kemerdekaan itu tadi ya. Iya. Oke, nanti selang-seling juga saya ingin ke Mas Gary juga menyambung pidato Anda di pembukaan malam ini. Bagaimana ini menurut Mas Gary? Ya, tadi saya katakan kan bahwa Soekarno ya ketika dilindungi lah di kota Jogja sama B9 Ya. untuk menyelamatkan kemerdekaan, menyebut bahwa jiwa yang terpenting yang menjadikan Jogja terkenal adalah jiwa kemerdekaannya gitu. Ya. Dalam jiwa kemerdekaan terdapat kegilaan. Ya. Tapi kegilaan yang diikuti dengan keterampilan dan pengetahuan, maka dia melewati batas-batas umum masyarakat. Kalau ilmuwan punya kegilaan yang terampil dan pengetahuan, politikus juga punya seni mancungnya, maka terjadi dobrakan, terobosan-terobosan gitu. Terobosan-terobosan yang memang diperlukan di sebuah kota. Jadi memang untuk Jogja, terutama pamerannya Mas Oprasi ini sangat jumbo ya. Jadi sangat hadro gitu loh. Ya, kalau Anda lihat penaklukan pada layar ya, pada kanvas yang sangat besar ya, itu sudah langka lah dilakukan oleh zaman ini karena orang menghitung nanti diletakkan di mana, kalkulatif kan, di rumah mana, di kalkulatif, oh yang populer tuh ukurannya segini kan gitu. Karena kalau ini bawa di rumah di mana kan tidak. Jadi tidak kalkulatif lagi, tapi lebih pada ekspresi diri. Jogja memberi tempat selain yang budaya yang populer, yang ini memberi tempat pada semacam kegilaan yang memberi ruang-ruang luas pada para pencipta di Jogja itu sendiri. Sebelum saya nanti ke Mas Oprasi, Mas Herim lagi, ke Mas Oprasi lagi nih. Perasaan Anda Mas, malam ini ketika tadi saya lihat Anda sempat nangis juga ini. Ini seperti apa ini ketika Anda melakukan manuver seperti itu? Saya pernah mengalami stuck. Ya. Gitu. Saya merasa stuck dalam hidup. Tiba-tiba anak saya pulang dari sekolah itu membawa cantik, membawa sebuah cantik. Dan saya tidak menyadari, Bapak ini foto abstrak. Kata-kata abstrak dari mana? Gitu. Dan ini saya anggap bahwa ini petunjuk dari Tuhan. Ilham dari Tuhan. Tuhan memberi inspirasi, memberi ilham dan sebagainya. Lewat siapa saja bisa. Gitu. Nah ini kebetulan lewat saya terharunya di sini. Buka lagi saya. Jadi keberanian saya, ini saya, gitu ya. Ya, tapi saya tadi dalam pembukaan saya nggak mampu mengucapkan. Tidak diterangkan tadi. Jadi beruntung diterangkan di televisi. Justru itu, saya ingin mengendur yang lebih panjang lagi Mas. Makanya saya Mas Gary juga ingin. Ya sebenarnya kegilaan kan di dalam kegilaan itu kan sebuah sebutan yang Rumi aja menghormati sekali. Kalau dari dalam kegilaan tetap aja kemanusiaan itu justru tinggi. Bicara ekspresi ini dimulai dari cantik anaknya kan seperti itu. Jadi di dalam kegilaan itu adalah juga sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi. Cuma sering dalam masyarakat yang terperangkap oleh norma-norma umum tidak diberi ruang. Seluruh ilmuwan yang melakukan terobosan, politikus yang melakukan terobosan, semua ada kegilaan di dalam dirinya. Kegilaan itu adalah kecintaan luar biasa, upaya untuk mencari diri yang luar biasa, menerobos seluruh halangan luar biasa, perlu provokasi terhadap kehidupan. Gitu. Nah itu juga diperlukan di kota manapun termasuk Jogja itu. Menurut Mas Gary yang dilakukan oleh Mas Oprasi ini, kalau saya menyebut itu mungkin politik kebudayaan ini. Ini benar nggak ini, Mas? Ya, misalnya di dalam politik kebudayaan, setiap seniman punya politik kebudayaan. Di dalam kota selalu sekarang kan serba
massal, karena politiknya politik massa. Ya. Sehingga individu yang tidak ditempatkan di masa yang banyak ini sering tidak lagi diberi tempat. Para politikus hanya datang Ya. di tempat-tempat yang masanya banyak, yang populer, Ya. yang punya dukungan. Ya. Tapi jiwa-jiwa merdeka itu, individu itu malah tidak didatangi. Padahal jiwa-jiwa merdeka itu kan kesepian sering. Ya. Itu yang harus ditemani. Dan itulah yang menghidupkan bangsa. Kalau hanya bergantung pada sekarang kan misalnya apa karnaval massal, Ya. ya kan film yang mengandung nilai-nilai religius yang massal didatangi kan gitu. Tapi para kiai-kiai desa ya kan tidak banyak ditemani misalkan, yang justru menghidupkan hal kecil dalam kehidupan dan kegilaan dari satu rumah ke rumah lain. Jadi apa yang politik budaya kita selain memberikan ruang yang massal pastilah, tapi memberi tempat pada apa yang disebut kegilaan untuk melakukan terobosan, penaklukan dan keberanian untuk berkata-kata dalam kehidupan. Ya, oke. Terakhir, Mas Operasi, ke depannya Mas, Anda nanti ke depan mau kemana ini setelah ini? Kedepannya saya terus bekerja kreatif Ya. dan terus karya saya bercari itu aja. Oh gitu ya? Iya. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Nah pemirsa RBTV Asri Jogja, langsung saja saya bertanya dengan Pak Agung Tobing, seorang istilah saya aktivis seni rupa yang ada di Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Agung. Pak Agung, ini satu lagi gebrakan dari Pak Agung yang menyangkut presentasi atau pameran sekarang ini menampilkan Saudara Operasi Rahmat. Perjalanannya bagaimana Pak Agung kok? Akhirnya Pak Agung juga menampilkan Saudara Operasi Rahmat. Ini udah kita kenal udah lama. Iya, iya. Jadwal rekaman kebetulan kan bulan ini Pak, Iya. Juli ini untuk pameran juga. Iya, iya. Nah karya-karyanya udah kan saya kumpulkan itu udah cukup lama. Cukup lama juga ya. Yang dari yang pertama yang model itu kayak sarang-sarang pati, Ya. nah, terus ke yang surrealis, baru ke yang sekarang ke abstrak Abstrak, ya. di sini. Tapi memang secara khusus Pak Agung kalau istilahnya dengan Pak Operasi Rahmat memang ada hubungan khusus juga ya ketika Pak Agung mau menampilkan Pak Operasi Rahmat. Ya setelah saya mulai ngambil saya terus biasanya saya kan gitu Pak. Ya. Jadi satu dua terus lah mungkin banyak gitu Pak. Ya, ya. Sampai sekarang ini Yang membuat tertarik secara pribadi apa itu Pak? orangnya produk-produk komitmennya tinggi gitu Pak. Oh gitu ya? Ya orangnya komitmennya tinggi. Ini yang jadi daya tarik itu sendiri bagi Pak Agung ya. Kalau dari sisi karyanya Pak Agung optimis ya ini istilahnya bagus ya. Yang untuk yang on spot gini kan sekarang udah jarang. Ya. Nah kebetulan ini dia kan on spotnya bagus sekali ya Pak. Kayak Ya. kemarin yang di Gerhana itu di Tugu ya Pak. Ya, ya, ya. Itu saya lihat sendiri terus di Bali juga saya ikut melihat yang di Tanah Lot sama di Eco Beach Langsung ya. langsung. Ya. Karena gini Pak Agung, saya kan juga istilahnya melihat Pak Agung ini kan termasuk salah satu kolektor di dunia ini ya. Ini tidak main-main karena saya lihat juga sumber saya kan Muslim ya. Itu kenapa Pak Agung tertarik juga dengan pelukis-pelukis yang istilahnya masih muda itu? Ya saya sebenarnya tujuannya untuk membantu Pak. Supaya lukis ini bisa berkembang baik dan diwadai gitu Pak. Ya, ya. Fasilitasi maksud saya Pak. Ya. Dan nanti syukur-syukur bisa terkenal di luar negeri. Ya, 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 ya. Untuk nama baik bangsa Indonesia. Dan Pak Agung Tobing cukup optimis ya bahwa pelukis kita mampu ya untuk disejajarkan dengan pelukis internasional ya. Sudah mampu Pak. Sudah mampu ya. Ya, sudah sejajar kalau menurut saya. Sudah sejajar ya. Artinya tetap optimis terus ya. Tinggal kita mengenanya Pak, membungkusnya gimana. Di luar negeri kan cuma cara masarinya aja. Ya, 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 ya. Karena ini saya amati kan Pak Agung Tobing tidak hanya bicara ini, tapi juga melakukan dan berkarya nyata juga. Karena buktinya ini sudah beberapa kali ini ya Pak Agung Tobing buat gerakan-gerakan ini.
Ini bagaimana nih Pak? Ya kita ada rencana dalam waktu 2 tahun ini Pak terus. Ya, 2 tahun ini ya, Pak Agung ya, intensif ya. memamerkan teman-teman ya. Nanti tanggal 14 Agustus ini Bayu Wardana. Bayu Wardana ya, di ITB juga ya. Totalnya nanti ada berapa seniman Pak? Saya nggak ingat persisnya Pak. Ya. 20-an. 20-an ya. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. FBTV Asli Jogja, sampai jumpa.